Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanallah, pagi ini semuanya pada semangat karena menjelang sampai selawatannya tidak habis-habis. Kapan habis-habisnya itu kok ditambah lagi dari semangat. Allahu Akbar. Tapi tidak tahu apakah kita berlibur apa tidak. Tapi tidak apa-apa, semangat dulu, baru menunggu pengumuman. Allahu Akbar. Tapi yang penting pada pagi hari ini, siang ini, kita akan membicarakan tentang berakhlakul karimah. Karena acara yang semacam ini merupakan tradisi kultur pondok pesantren sebelum perpulangan, yaitu masalah akhlakul karimah. Karena sesuai Imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini tidak lain liutammima. Jadi tujuan paling besar, paling agung diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyempurnakan. Mari kita hijrah kembali kepada langkah-langkah lampa-lampa apa yang sudah disampaikan oleh Rasul. Contoh-contoh yang sudah dicontohi oleh Rasulullah. Kita berhijab dalam bersikap, bertingkah, berakhlakul karimah. Apalah artinya juara satu nilainya lebih 100? Ada yang lebih 100? Dapat tahsin Quran, hafal berbed-bed dari Alfiyah Jurmiyah, tapi tanpa dilandasi itu tidak akan ada artinya. Karena etika itu nomor satu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertama yang diajarkan bukan masalah sholat, puasa, tapi etika. Pada suatu hari ada seorang yang ingin masuk Islam. Orang ini adalah orang tidak benar, akhlaknya jelek, pencuri ulung, pembohong, pemabuk, penzina dan macam-macamnya. Saat menghadap Rasul dan ingin menyampaikan keinginannya, yaitu masuk Islam, ingin berikrar masuk Islam. Ya Rasul, saya ingin masuk Islam. Apa jawabannya Rasul? Hal tu'ahidni ala tarkil kadhib. Apakah kamu ingin berjanji? Apakah kamu mau berjanji dengan saya untuk meninggalkan bohong? Bukan suruh sholat, bukan suruh puasa. Maka pondok ini betul-betul menekankan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini macam-macam. Kita berakhlak kepada Allah, kita berakhlak kepada sesama manusia. Sesama manusia itu bermacam-macam. Bagaimana kita berakhlak kepada Rasul, kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada guru orang tua,
kepada sesama. Banyak akhlak itu. Akhlak sesama manusia itu macam-macam, dari tingkatan tinggi sampai ke bawah. Dari orang tua, guru, sesama teman, kolega. Ada juga akhlak kita kepada alam semesta, kepada apa yang ada di sekitar kita, baik itu tumbuh-tumbuhan atau benda mati, gunung, batu dan lain-lainnya, itu ada etikanya. Hewan ada etikanya. Bukan hanya kepada manusia, hewan pun harus kita beretika. Pernah Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat di jamu ngopi bareng. Ada banyak kopi bareng zamannya Rasul ini ya. Kopinya pakai Al-Makosim lagi. Kopi lereng gunung Raung alias Bung Oo. Tak nyaman ke ibunya. Paleran, mantengan gundiran, pelerian. Nah saat itu sahabat ketika minum hendak ingin membuang sebagian air yang ada di gelas. Apa kata Rasul? Hei sahabatku, jangan kau buang sembarangan. Lihat apakah ada lubang semut di bawah kamu. Kalau kau buang di sana maka akan rusak rumahnya semut. Ini kebinaan, apalagi ke manusia. Nah saat ini remaja kita, generasi kita itu sudah banyak kehilangan akhlakul karimah. Kalau kita baca di medsos itu tidak ada kata-kata kecuali ujaran kebencian, cemoohan, saling ngata-ngatai. Dunia medsos kita itu terisi oleh semacam itu. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui ilmu multimedia. Apa tujuannya multimedia di Pondok Pesantren Makenau Ulum ini? Ada tujuan, ada visi, ada cita-cita besar dari pondok ini, dari pendiri pondok ini, ingin menggeser medsos menjadi dunia dakwah. Mari kita berstatus, tentunya kita pulang, itu tidak ada aturan-aturan semacam di pondok. Aturan tidak boleh membawa HP, aturan tidak boleh melihat di TV, aturan tidak boleh melihat YouTube, aturan tidak boleh membuka tentunya bebas di rumah. Maka jangan jadikan kebebasan yang beruang tanpa aturan. Semaunya kayak kuda keluar dari gimana kuda kalau keluar dari kandang? Dia loncat semaunya kemana-mana, dia lari, tapi tidak terbang karena tidak punya hanya kuda di imajinasi orang-orang aja yang ada sayapnya gitu ya, terbang. Maka tidak ada. Maka jangan sampai jadikan kebebasan itu tanpa batas. Tidak ada kebebasan yang mutlak di dunia. Pasti ada kebebasan orang lain yang mengikat. Anda punya sound dipakai margoi. Margoi itu apa? Kata tak cari-cari di YouTube, cari-cari di website apa namanya di Google, ternyata parade bergoyang. Ya kayak kemarin tuh
Setiap ada stone pasti ada yang bergoyang. Dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, sampai ini yang sudah bau tanah masih bergoyang. Apa dah mau ingat dia mau mati apa enggak? Sampai lapenan ke kiri ke kanan. Ini live apa tidak ini? Tidak ya. Saya harap acara intern pondok jangan sampai di live. Ini masalah intern. Kalau saya ngata-ngatai, saya marah bukan marah ke orang luar, marah kepada santri. Kalau di live nanti kena semuanya orang yang merasa. Maka saya harap acara-acara pesan itu diharapkan tim multimedia, tim IT aja yang meringkas apa yang disampaikan dengan sebijak-bijaknya, jangan sampai ada yang dirugikan dari pihak orang lain. Karena ini intern antara seorang orang tua dengan anak. Karena santri posisinya adalah anak, bukan belajar, bukan santri tapi anak. Jadi kalau ada santri yang melanggar, itu harus diingatkan sesuai dengan aturan-aturan pondok. Tidak harus dilaporkan ke polisi untuk diborgol. Kalau mencuri dilaporkan polisi borgol, kalau lari ditembak. Nah itu bukan situasi pondok dan bukan kondisi pondok seperti itu. Sama dengan bapaknya, anaknya bertukaran dengan saudaranya, kakak adik bertukaran, orang tuanya mau dilaporkan polisi. Kan tidak. Atau adiknya ngicok mainannya kakaknya, dilaporkan polisi. Dikit-dikit polisi sambung itu namanya. Sambung. Jangan berkeliaran di pondok. Nah kalau seperti itu ya hancur pondok ini. Mari kita beretika. Jangan hanya minta hak tapi kewajiban. Jangan hanya hak tapi kewajiban. Ini sementara ini hanya haknya yang dituntut tapi kewajibannya tidak. Kembali kepada akhlakul karimah. Jadi akhlak kita ini sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul memang diutus laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada pada diri Rasul itu contoh-contoh dalam kehidupan kita yang komplit, bukan hanya sekedar contoh di dalam kehidupan beribadah, bersosial, semuanya ada, diatur lengkap. Akhlak kepada Allah, kita beribadah niat ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kita beribadah kepada Allah betul-betul ikhlas karena Allah. Bagaimana etikanya? Antakbudallah ka'annaka taro. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah ada di depannya. Itu etika kita bukan Allahu Akbar. Kunci lemari saya tadi ketinggalan di mana? Oh iya, ada di kamar mandi nanti habis sholat maghrib. Jadi ketemunya kunci ketika saat sholat. Zikir wirid itu antakbudallah ka'annaka taro. Seakan-akan kamu melihat. Wa illam takun tarohu fa innahu yarahu. Kalau kamu tidak melihat, ya Allah akan melihat kamu. Makanya etikanya orang maling itu nyuri kalau tidak ada karena dia hanya tahu, yang tahu hanya orang. Allah tidak dianggap. Sedangkan Allah itu
tahu dan ada di mana-mana. Makanya orang melanggar kalau tidak ada pengurus, tidak ada kiai. Sekarang sudah santri beretika ini sudah agak menurun. Kalau dulu santri itu takut dengan dawuh-dawuhnya kiai, para ustaz. Kalau sekarang takut kepada orangnya. Kalau dulu ingin melanggar di sawah sana, dia temannya mengatakan, ingat tidak dawuh kiai gimana? Tidak boleh itu, tidak jadi. Yang ditakuti katakan. Kalau sekarang orangnya, kalau tidak ada orangnya tidur, orangnya bepergian, hancur sudah etikanya santri. Kalau begini caranya, mari kita tingkatkan lagi. Momen yang penting, mari kita hijrah kepada akhlakul karim. Ini lagi yang saya selalu tekani. Kalau ada pengurus yang ingin melapor, menunggu saya jalan-jalan ke depan masjid, kontrol ini, baru dia ingin melapor. Bukan begitu caranya. Datang ke rumah, ada laporan, kadang-kadang AWA. Di mana itu aturannya? Jangan melihat mahrus muhid, tapi lihatlah pengasuh tertinggi di pondok pesantren Makna Ululu. Nah, nanti kalau saya mati akan gantikan orang lain. Lihatlah pengasuhnya. Wah, tinggi saja tidak mau minta tanda tangan di jalan-jalan. Ini santri. Coba, untuk apa kamu tinggi ilmunya kalau seperti itu caranya? Kita ini berakhlakul karimah. Kita ini adalah sentral akhlakul karimah. Jangan dinodai. Jangan seperti itu. Nunggu lenggangnya jalan-jalan baru. Ketika gendong minta tanda tangan. Gimana yang mau minta tanda tangan? Datang ke rumah, itu aturan. Apa di rumah, di luar juga begitu. Menteri juga begitu. Bukan menterinya, bukan presiden datang ke menteri. Menteri datang ke presiden. Mari kita hijrah kepada aturan-aturan etika akhlakul karim. Gimana kita akan mendidik kalau kita tidak berakhlakul karim? Mari kita berakhlakul karim. Jangan terjadi lagi semacam itu. Akhirnya wali santri juga begitu, ikut-ikutan. Di kebun-kebun, di sawah-sawah minta. Tidak apa-apa juga seperti itu. Tapi apa ada enggak ke kiai-kiai yang lain seperti itu? Saya ingin tahu ada apa enggak seperti itu. Senyaman itu ada enggak? Kalau ada apa-apa, mungkin jadi apa namanya, pijakan enggak apa-apa. Mari kita jaga akhlakul karim, ibadah kepada Allah. Nah, kita berzikir, berselawat. Itu tujuannya adalah pendekatan diri kepada Allah untuk menguatkan iman dan istiqomah bisa menjalankan aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, berat ataupun tidak berat, jika kasih kekuatan untuk melaksanakan perintah. Kalau seandainya orang ada yang mengatakan banyak selawat maka akan kaya, maka banyak orang yang punya hadroh kaya duluan. Pasti banyak orang yang punya hadroh pasti kan kaya, karena banyak baca selawat. Belum tentu nak. Selawat tidak selalu menentukan kamu untuk kaya atau hidup bahagia, belum tentu nak. Zikir, wirid dan lainnya belum tentu kamu hidup terpenuhi, belum tentu nak. Ini adalah tujuannya, bukan itu. Wirid, zikir, selawat, sholat, puasa, haji, agar supaya kita ini dikasih kekuatan iman yang tebal, dapat melaksanakan perintah Allah. Tapi intinya jangan putus asa. La
Jangan putus asa, jangan pesimis. Walaupun kita sholat sudah kok masih tetap seperti ini, jangan pesimis, tetap ikhtiar kepada Allah. Kalau seandainya kita ini berselawat pasti kaya, sholat pasti kaya, ini dan ya Cina tidak pernah sholawat, tidak pernah hadir, tak pernah ikut jemaah sholawat, tapi bisa kan? Bukan itu tujuannya, agar kuat iman kita, agar bisa melaksanakan tugas dari Allah walaupun berat kita lakukan. Itu agar kuat iman kita. Tapi kita tetap jangan pesimis. Jangan-jangan, wah saya sudah selawatan kok tidak kaya-kaya, berhenti selawat. Saya sudah sholat tiap hari, sholat duha ini dan kok masih kayak gini gitu. Jangan berhenti, jangan putus asa, karena tujuan akhir adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang sangat penting ini, kita berlibur itu bukan bebas, tidak punya kegiatan. Berlibur itu adalah perpindahan. Perpindahan apa? Apa? Bukan istirahat total. Libur itu dari duduk menjadi berdiri, dari berdiri menjadi di. Itu namanya itu namanya beristirahat. Kalau seandainya libur itu diartikan tidur, maka kamu sehari semalam akan tidur selama 10 hari. Tahu-tahu mati. Ya ini mati. Atau tidak pernah keluaran. Ada dulu orang tuanya, anaknya nakal, masih ada tidak orang di sini. Kiai, anak saya tidak pernah keluaran. Kok bisa dia begini begitu dan lain-lainnya? Dia setiap liburan pasti di kamar. Nah, orang tuanya ini tidak ngerti, dia miss call, dia video call, dia pakai call aja menjadi call. Dikucu-kucu orang tuanya sekarang. Tahu-tahu dia pacaran medali video. Tidak mungkin anak saya ini berbuat begini dan lainnya. Dia menuntut pondok-pondok yang salah kan. Nah, ini tidak benar. Dia tidak ngerti, walaupun dia ditutup kamarnya, dikunci kamarnya, dia bisa menjelajah berterbangan kemana-mana dengan video. Nah ini orang tuanya sibuk cari makan terus, anaknya tidak ada kasih makan rohani, hatinya tidak dikasih, cuma dikasih duit. Awas, hati-hati di rumah, carilah liburan yang baik, kegiatan yang baik, yang positif, jangan yang negatif. Bergaulah kepada seseorang, lihat orangnya, bergaulah dengan orang yang tepat. Jangan sampai salah gaul. Sekarang ini di luar begitu. Saya melihat tadi malam ini ada pembacokan SMK di Semboro, dibacok tembus di perutnya gara-gara cekcok di kafe. Langsung bawa senjata, dia bacok. Maka jangan sampai terjadi di pondok ini. Pembulian tidak boleh. Itu cak-kocaan. Itu bully, itu cak-kocaan. Jangan sampai terlalu. Jangan keterlaluan. Nanti kalau sudah keterlaluan, satunya mangkel. Sekarang orang tidak komesan, tidak sabaran. Akeke aburung. Jadi di Kanjuruan tuh akeke aburung sama polisi. Mati berapa itu? Ratusan yang mati. Korbannya ada 400-an sekarang. Mau seperti kamu? Seperti itu kamu? Mau? Dinding mati sia-sia. Ya mudah-mudahan husnul khotimah.
dalam rangka membela negara, melihat bom. Karena ada memang hadis orang itu mati sesuai dengan kesenangannya. Kalau dia senang membuli, dia akan mati saat dia membuli. Dia kalau senang mabuk, dia akan mati saat mabuk. Dia senang ibadah, maka dia akan mati ketika mudah-mudahan mati dalam keadaan beribadah. Mari kita gunakan ilmu-ilmu kita yang kita pelajari di pondok, aplikasikan dengan baik di rumah. Jangan kamu terbawa arus, bawalah mereka ke arus Anda. Jangan kamu terbawa arus, tapi bagaimana Anda, anak-anakku, membawa arus mereka dengan kebaikan. Jangan digosok-gosok orang. Kamu udah keren, kamu ini jadi anak bodoh, tak naik sepeda motor ngebot, mati tabrakan kayak kemarin di sini ini, mati tabrakan di jalan tersebut ini ke timur itu, jurusan ke rumahnya Ustaz Ikram, Ustaz Romli itu ada mati, tabrak dengan kencang, mati. Tahu mati apa hidup itu? Yang ditabrak mati dua-duanya ya, dua-duanya mati. Jangan seperti itu, jangan terpengaruh. Jadikan teman-temannya kamu yang brutal itu menjadi lemah, menjadi apa? Tidak brutal. Jangan kamu terbawa. Wah, pulang langsung pakaiannya pakai levis, dibejek-bejekan levisnya, disobek. Tahu tak levis kamu? Tahu. Levis itu pakaian tukang di Amerika. Kenapa? Kalau kena paku itu tidak tembus. Di sini pakai keren-kerenan, di sana pakai tukang aspal, tukang semen, tukang batu pakai. Coba lihat orang-orang terhormat di luar negeri pakai levis Anda. Yang pakai. Di sini pakai keren-kerenan. Aneh. Aneh. Pulang kadang-kadang yang cewek sudah keluar syariat, jilbab dibuang, rambutnya kuning, hijau, biru kayak pelangi, kemucing, bus-kebus. Ada yang kuning ronggorongan itu masalah tangkep. Saya punya grup itu di Kali 1 tukang nembak ronggorongan bosan. Lagi kamu lebat di kuning bosan ronggorongan nembak kamu. Jangan, itu bukan aturan pondok, aturan syar'i. Di pondok tidak ada disiplin tidak ada aturan pakai jilbab atau tidak, itu wajib pakai, tetap wajib pakai jilbab. Itu bukan aturan pondok. Biarlah pakai jilbab tetap kayak gini, tidak pakai tetap kayak gini. Bukan urusan masalah kayak gitu. Sama dengan pencuri, pemabuk, maling, penzina, itu wajib sholat. Karena itu suatu kewajiban, bukan karena tidak berdampak. Saya ini sudah puasa, sudah sholat, tetap kayak gini, masih ngejoan. Bukan masalah kayak gitu. Kita sebagai manusia itu sudah dikatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia itu wajib ibadah. Ya ayyuhan nas, Allah itu memerintahkan itu kepada siapa? Manusia. Yang mengaku manusia wajib ibadah. Kalau ada orang non-muslim mengatakan, saya tidak disuruh sholat, tanya sudah, kamu manusia atau bukan? Yang kalau manusia ibadah itu macam-macam.
Anwaul ibadah di Islam itu kayak sholat. Bentuknya ada harokat, ada lafaz, ada batin. Gerakan, ada lafaz, ada batin. Ada yang berbentuk tidak makan dari imsak sampai kepada terbenamnya matahari. Ada yang pergi ke Makkah. Ada yang mengeluarkan sebagian harta. Itu bentuk ibadah. Macam-macam ibadah. Wajib kita beribadah kepada Allah. Kita hidup ini diperintah. Ya ayyuhan nasu ubudu. Ubudu itu adalah perintah. Al-aslu fil amri lil wujud. Ya, saya singkat. Sudah hampir jam 10. Anak-anakku yang saya banggakan, anak-anakku semuanya pulang. Nanti jangan kemana-mana, khususnya yang laki-laki yang kadang-kadang tidak dijemput pulang sendirian. Kalau yang cewek diharapkan dan diwajibkan harus ada penjemputnya asli, orang tuanya bukan kawin. Kalau seandainya ada yang pamannya atau siapa, harus ada tanda tangan. Karena sekarang nggak jelas paman, adik, kakak, ini nggak jelas kadang-kadang sekarang itu. Itu di mayang, kakeknya kan cucunya itu. Makanya harus jelas bukan kawin, yang asli. Tanya, Pak, kamu asli mana? Benih dong, betul dong. Wah, ini kenapa kok ini? Benih Pak, masalahnya orang tua asli dan bukan. Tes DNA. Maka perlu di sini ada kartu yang benar-benar terkoneksi dengan internet itu, dengan komputer, biar tahu setelah di barcode-nya itu di scan itu keluar ini benar siapa orang tuanya, ibunya siapa, muhrimnya siapa. Muhrim itu yang tidak batal wudu. Siapa? Bapak, ibu, kakak, adik, mertua. Terus ke atas, joi, bujuk. Apa mari bujuk itu? Kerepek. Apa lagi? Buyut. Bujuk apa ini? Pokoknya tas ini. Sopopo itu bukan. Ya, bukan. Sopopo itu pokok ke atas. Saudaranya bapak. Itu ke atas, bukan ke pinggir, ya. Tuh, itu coba bikin tahun depan ini. Masa kita multimedia nggak bisa bikin kayak gitu? Cap apa multimedianya ini? Ahli internet, ahli ini, website apa? Aku bayar kota bisa buat mari lah. Doa sangat kui multo. Marah kamu ini. Udah bisa nyuting gitu. Ayo bikin tahun depan biar betul-betul jelas siapa muhrimnya sesuai dengan tanda tangan orang tua. Kadang-kadang cuma berkali pengirim. Saya tambi kebo guru kosan kewendu. Sesana reng tua seyokong kondu. Nyaman ini. Maka hati-hati. Nanti pulang ke rumah ke orang tua, sungkem jeng agak jangan sujud, tak boleh. Itu hanya kepada Allah. Rukuknya itu jangan terlalu seperti rukuknya agak dimiringkan. Jangan berapa? 90 derajat. Sungkem, salam
sampaikan salam dari kami keluarga besar Pondok Pesantren Makna'ul Ulum, dari tingkat pengasuh, kepala-kepala lembaga, asatid, pengurus. Sampaikan salam kepada orang tua dan mohon doa. Mudah-mudahan dikasih kekuatan istiqomah dalam menjalankan amanah pendiri Pondok Pesantren Makna'ul Ulum, yaitu dalam hal lembaga pendidikan pondok pesantren, dan mohon doanya itu yang penting. Dan datang ke guru ngajinya. Guru ngaji itu adalah penting, bahkan itu lebih mulia dari guru-guru yang lain. Orang belum dikatakan baik kalau dia tidak mengajari ngaji. Rasul itu mengatakan khairun nasi, bukan, apa? Khairukum man ta'allaman wa 'allamahu. Belum dianggap baik kalau dia belum ngajar Quran. Dia menurut Rasul posisinya terbaik. Datang dan sampaikan salam kami di sini, mohon doa. Datang ke guru ngajinya, bawa apa, oleh-oleh umpamanya, souvenir dari pondok, belikan kaos pondok. Ada kaos pondok? Tidak ada. Ini tidak punya kaos pondok ini, coba bikinlah. Nah, lagi-lagi multimedia ini desainernya. Ini gimana multimedia ini? Mari kembangkan lagi, semangat lagi, menggapai visi misi pondok pesantren, ingin menggeser dunia medsos menjadi media dakwah. Bikin kaos yang berdakwah. Dikasih di sini apa kek? Ikhtisar dari hadis, tapi jangan tulisan hadisnya, Al-Quran, ikhtisarnya saja. Di sini jangan ngaku santri kalau dak ngopi al-makosim. Jangan ngaku santri kalau dak belanja di toko santri. Seperti itu. Apa kek? Nah, kan ada itu contoh-contoh itu. Kami tetap seperti apa yang itu, apa di nahu itu, apa mabni tidak berubah-ubah itu. Nah, gimana itu, ada yang semacam. Saya kayak apa yang mabni itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kasih di sini. Jangan manjat wajada, sudah banyak di truk-truk manjat wajada sekarang. Apa? Nah, itu. Dan nulis itu dikoreksi. Ada Ustaz Romli di sini ada Ustaz Alwi, Ustaz Hamdan, Ustaz Jogi, Ustaz Ibni. Dikoreksi kalau nulis. Jangan sampai salah, nanti dilihat orang. Orang tuh melihatnya tulisan itu, oh Makna'ul Ulum itu. Karena orang tuh kayak kera. Tahu? Makan jangan sampai jangan kayak kerato. Kayak kera makan digigit, oh pahit manggis, dibuang. Oh manggis pahit, ternyata apa? Dalamnya putih manis. Makanya jangan melihat orang hanya kulit. Jangan seperti orang yang nyetop kereta api. Bisa apa nyetop kereta orang ke surga aja tidak bisa, harus tak menepis. Maka jangan melihat pondok hanya satu lihat satu orang yang lain ternodai. Yang nulis satu salah. Di kaos semuanya tidak tahu nulis Arab. Nah ini, makanya hati-hati. Karena masyarakat boleh menilai apapun. Karena mereka kayak kera makan. Seperti itu. Baru digigit pahit dibuang. Tidak tahu hatinya manis. Tuh, maka hati-hati kalau nulis ya. Bikin kaos coba yang bagus. Dan nanti dijadikan omsetnya pondok. Nanti
bikin apa lagi souvenir yang berdakwah di situ, yang berkualitas isinya, masa tidak bisa? Tapi harus pergi ke guru-gurunya, minta dikoreksi. Kadang-kadang kita salah nulis, kadang-kadang saya juga salah. Karena kalau di HP nulis nyambung-nyambung, kalau tidak diputus itu. Kalau bisa nyambung, dia nyambung sendiri. Makanya perlu ada koreksi. Jangan malu dikoreksi, jangan takut dikoreksi, jangan takut. Nabi pun bermusyawarah ketika ada masalah, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya itu Nabi, apalagi kita. Nanti kalau pulang, ya pertama kali datang ke siapa? Orang tua dan kepada guru ya. Dan di rumah sendiri jangan seperti orang asing. Di rumah sendiri jangan seperti orang asing. Makan dimakanin, tidur ditidurin, pipis dipipisin, sholat disolatin, mau? Maka jangan buta pekerjaan orang tua. Bantu. Bu, biar saya yang pura-pura. Ibu tidur-tiduran. Yang laki punya kambing 3, sapi 4. Pak, biar dah saya yang ngarit. Bapak diam aja di rumah 10 hari. Bu, tidak usah masak. Sudah, ibu istirahat dulu. Jangan masak. Kita makan di depan aja, topes mas. Masak, walaupun masak mie. Masak apa mie? Nggak bisa aliwat. Aliwat mie goreng. Maka seluruh pekerjaan orang tua kalau bisa digantikan. Berubah, harus berubah. Hari ini harus lebih baik dan sebelum kamu ke rumah dulu, ke orang tuanya dulu, tidak pernah abesah. Demam kan bu? Mana jauh tegung merodo? Hari kenten itu kembali. Maka yang dulu seperti itu maka ganti bahasanya yang sopan. Kakak lima Yunani, Abi. Tengok kau Abi Umi, Pak Ambo tengok ya. Jadi Abi Umi, jadi Abi Umi ini mak pangeran. Ya Abi Umi, kuning-kuning selanteng. Apalagi Papa, Papi, Mama. Menempah harus apa nama menempah itu? Apa? Uti, Opa. Maka jangan menjadi orang asing. Nah, ketika berlibur, boleh kamu berlibur ke tempat rekreasi, tapi jaga diri. Jangan terpengaruh hal-hal yang negatif. Boleh tadabbur. Kita menikmati rahmat Allah, nikmat Allah, kekuasaan Allah, indahnya alam. Pergi ke gunung boleh, ke tempat wisata boleh, ke pasir putih. Hati-hati sekarang musim hujan, jangan mencari tempat-tempat yang rawan longsor, rawan banjir. Hati-hati, maka jaga diri. Mudah-mudahan liburan kita ini bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu. Kalau bisa ngaji, walaupun hanya 1 baris, 1 lembar setiap hari. Jangan berubah. Jangan semaunya pulang pakai aturan. Jaga diri baik-baik. Jadikanlah liburan yang positif. Belajar bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Kita hadiri maulid, kalau disuruh baca bersati tampil, membawa acara tampil. Dong, nggak ada yang mau ngiba acara. Tidak, boleh sengiba pak. Jadi bemandan ya. Ada yang enggak ada yang kori. Udah kori.
Baca Fatihah itu sudah Rasulullah sama tidak boleh. Akar pun jadi. Maka saya harapkan ke depan kami akan meningkatkan bakat santri. Yang putri sudah ada Qori'ah, tapi yang mau saja dan punya suara enak. Kalau tidak punya suara enak, makai nak iker reka jiran sampai tempat jiran tak bisa ada. Yakin tak bisa, bakat masalahnya. Kalau bakat insya Allah bisa. Itu bengak itu ambisi, serocok makan pedes. Kiai saya tuh tujuan orang kopi nyaman suara biasa. Memang ada bakat. Kalau tidak bakat, ya gini seperti ada kan. Rosak. Maka yang bakat-bakat saya harapkan pengurus ini dan ketua-ketua lembaga untuk memberikan memfasilitasi santri-santri yang berbakat sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kalau seandainya bakatnya apa, kita manggil gurunya sesuai dengan bakatnya, kan itu yang paling baik bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi kedepannya mari kita jadikan ekstrakurikuler itu sesuai dengan bakat masing-masing agar mudah untuk mendidiknya. Yang menggambar, tapi semuanya bakat-bakat tujuannya lillah, bukan seni untuk seni. Kalau seni untuk seni, maka seni bela diri setiap ada orang pasti toko. Karena seni untuk orang sikap, tegak, senyaman. Tapi seni untuk ibadah, maka dia bersilat akan baik. Kalau seandainya pesilat semuanya itu niatnya ibadah lillah, maka silatnya akan baik, tidak akan sembarangan. Sama dengan fotografer. Kalau fotografer lillah bukan untuk seni, maka dia akan memutu yang baik-baik. Kalau tidak, dia akan memutu yang jorok-jorok. Karena yang penting indah. Melukis, maka akan melukis yang baik. Kalau tidak, maka dia akan mengikuti seni. Yang penting indah. Maka pakaiannya itu kalau di luar negeri, ya GFC kan separuh telanjang. Kenapa? Ini seni. Ya karena seni melanggar aturan. Karena dia tidak punya tujuan lillah. Maka saya harapkan ke depannya juga tingkatkan kualitas dari KMNI. Itu muadalah, SMP, SMK, kalau bisa ada kejuaraan ikut. Kalah menang urusan belakang. Kalah menang urusan belakang. Kita tampil. Tujuannya agar supaya pondok ini ada. Jangan-jangan sampai ada orang tidak pernah muncul. Beda di makna dulu itu. Dek lekor beda benda karena pernah muncul. Eksistensi kita apa? Eksistensi kita ini, keberadaannya kita ini diakui. Beda. Iya noro lembawa. Walaupun kalah, tapi kan disebut makna dulu. Iya betul, kalah. Tapi padel. Mentada sekali kan sakit mencok ya, mati mencok, mati di mana kau guna. Maka ikutlah semuanya, jangan memikirkan menang atau kalah. Ikut lomba-lomba apapun. Kita musyawarah, umpamanya masalah dana kekurangan mungkin disumbang atau nyari donatur dan lain-lainnya. Nah insya Allah ini tanggal berapa bulan ini ada lomba pramuka tingkat pondok alumni Gontor itu di Darul Istiqomah. Ikut dipersiapkan itu. Yang ikut dari luar negeri ada itu Malaysia, Thailand, Brunei ikut. Kita tujuannya biar berbaur dengan mereka untuk apa? Menguji kualitas kita sejauh mana dan untuk pertemanan dengan yang lain. Ikut, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, yang ngaji kitab di situ ada lomba-lomba juga, qori ya, tahfidz ya. Pas baca kitab ada. Coba. Ada tahfidz, ada yang diikutkan dalam pramuka itu Peter Semapur toh.
yang ada tahfidnya, yang ada bisa baca kitabnya, yang ada bisa khotot apa? Tahsinul khot itu, yang bisa karate juga ada ya, apa? Coba lihat itu, dimusyawarahkan dengan seluruh lembaga dengan membawa makna karena keluar itu tidak ditanya ini MMI ini mau ada SMP tidak, saya terima benda lekor ya makna ulum. Tak kira tanya SMP SMK ada. Siapa kiai dari Mahrus akhirnya jantar kau kepala sekolah ini kiai nanti gini. Maka mari kita tingkatkan kualitas. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.